Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram syaikhul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pengajian kitab As-Sholatan Sabilun Najah karya Kiai Ahmad Sakhawi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal sebabe wenangi tayamum. Di pasal ini menerangkan tentang sebab diperbolehkannya tayamum. Perkara kang dadi sebabe wenangi tayamum iku ana telu. Siji, ora ana banyu. Jadi perkara yang menyebabkan seorang boleh melakukan tayamum itu ada tiga. Yang pertama adalah tidak adanya air. Kapindo, lara kang umpama nganggo banyu dadi bahayaaken mungguh dokter kang adil. Yang nomor dua adalah sakit yang memang menurut medis itu jika kena air itu menyebabkan bertambahnya sakitnya. Artinya ketika kena air maka sakitnya akan bertambah ya. Itu menurut keterangan dokter ya. Artinya mereka yang ahli. Kaping telu, banyune dibutuhaken kanggo nginumi hewan kang dimulyakaken mungguh syarat. Yang nomor tiga itu memang airnya pas-pasan, kemudian air tersebut dibutuhkan entah itu hewan apalagi manusia kan. Yang memang hewan tersebut memang layak dimuliakan. Nah, ana dene hewan kang ora den muliakan mungguh syarak iku ana 6. Adapun hewan yang tidak dimuliakan ada 6. Rupane wong kang ninggal salat, kang ora gelem taubat. Dadi wong sing ora ninggal salat. Wong sing ninggal salat kuwi masuk kategori wong sing ora dimuliakan utawa hewan sing ora dimuliakan. Lan wong kang murtad kang ora gelem bali marang Islam. Lan wong kang zina muhson. Zina muhson itu ya orang yang berzina yang posisi dia itu sudah pernah punya suami atau sudah punya istri. Kemudian mereka melakukan perzinaan, artinya melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Nah, ini masuk kategori, kalau di sini dalam kitab fikih itu dikategorikan sebagai orang yang hewan yang tidak dimuliakan. Lan wong kang kafir mungsuh, tegese kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam. Lan asugala lan celeng babi. Itu adalah hewan-hewan yang dikategorikan hewan yang tidak dimuliakan. Mereka ini lah, selain itu ya berarti yang dimuliakan, misalkan manusia yang taat itu ya bukan hewan ya, tapi kategori makhluk yang dimuliakan. Ya, hewan seperti kambing, kemudian ayam itu masuk kategori hewan yang dimuliakan. Anapun setengah hewan kang kita sunah amanati yaiku gagak. Anapun setengah hewan kang kita sunah mateni. Hewan-hewan yang memang ketika kita menemuinya itu kita disunahkan untuk membunuhnya yaiku gagak, wulung alap-alap, kalajengking atau akrab. Kalajengking, ketika kita melihat kalajengking itu lebih baik dibunuh kan, karena bisa membahayakan, apalagi di tengah-tengah orang berseliweran kan. Tikus ketika, jadi kalau kita menjebak tikus atau membasmi tikus itu ya malah justru baik. Tumo, tinggi, kumbang, tawon kang bisa ngantuk. Nah, tawon sing iso ngantuk, tawon balung, tawon kendi ya. Tapi kalau tawon yang tidak ngantuk ya ndak usah.
Lan ora ana madune macan, kethek, garang gati atau angkabut lan ndi hewan kang mbahayakaken lan kaya cecak. Kasebut ing dalam hadis Imam Muslim, sapa wong kang mateni cecek sak ambalan wis bisa mati. Jadi membunuh cecak sak ambalan kok wis bisa mati, mongko nulis sapa Allah kebagusan 100 tumrap iku wong. Jadi membunuh cicak itu justru disunahkan. Jadi ketika kita melihat cicak ya dibunuh. Nah, ketika dia kok mati, berarti kita mendapat kebaikan. Yen nganti rong ambalan mongko sak sore utawa nganti telung ambalan mongko sak sore maneh. Jadi diusahakan membunuh cicak itu sekali taplok plak mati. Nah, itu diganjar 100 kebaikan. Kok ping pindho berarti setengahi saged. Kok ping telu separone maneh dan sebagainya. Nah, sebab kita disunahkan untuk membunuh cicak tapi jangan menyakiti. Nek sekali kan plek langsung mati, tidak menyakiti. Lah itu ya. Mohon. Pasal syarate tayamum. Syarate tayamum iku ana 10. Siji tayamum kudu nganggo lebu. Syarat tayamum itu ada 10. Yang pertama tayamum itu harus pakai debu, debunya pun yang suci. Kaping pindho lebune kudu suci. Debunya harus suci, tidak boleh pakai debu yang tidak suci. Nah, kaping telu lebune ora mustamal, tegese lebu durung den nggo tayamum. Yang ketiga itu debunya itu belum digunakan untuk tayamum. Ya, belum digunakan untuk tayamum. Kaping papat lebune ora campuran glepung utawa sepadane. Berikutnya lebune mau kuwi tidak tercampur dengan debu-debu yang sifatnya bukan debu asli, misalkan glepung, kemudian kapur, itu jangan tercampur dengan, jadi debu murni. Kaping 5 nejo marang lebu sengaja. Kaping 6 ngusap raine lan tangan lorone kelawan rong pukulan. Kaping 7 sadurunge tumandang tayamum najis kudu den ilangaken. Kaping 8 kudu neliti kiblat sadurunge tayamum. Nah, kaping 9 oleh tayamum sakwise manjing wektu. Nah, maksud dari sebelum masuknya waktu itu tayamum itu harus, karena ini sifatnya darurat ya harus sudah memasuki waktu sholat. Kalau belum ya tidak. Kaping 10 kudu tayamum saben-saben fardu. Artinya tayamum itu berlaku hanya sekali. Kalau lebih dari sekali ya tidak bisa. Artinya sekali pakai karena sifatnya adalah darurat. Pasal fardune tayamum. Fardune tayamum iku ana 5. Ya. Suci ngalihaken lebu, suci nomor 1 ngalihaken lebu. Nah, dari debu ke tangan. Kaping pindho niat. Nah, niate nawaitul istibahati sholati lillahi ta'ala. Kaping 3 ngusap rai. Kaping 4 ngusap tangan lorone hingga sikut lorone. Kaping 5 tertib antarane pengusap loro iku niate tayamum. Nawaitu tayamuma listibahati fardhu sholati lillahi ta'ala. Yang pertama adalah tangan. Tangan diletakkan di tempat yang saya ulangi sekali lagi, ditempelkan di tempat debu, kemudian basuh ke muka, kemudian dibuang. Lagi muka, kemudian dibuang. Selesai itu kemudian tangan itu tangan yang kanan dulu. Nah, setelah tangan kanan seperti ini, kemudian balik ke kiri. Sama. Jangan sampai seperti ini bebas, jangan kayak
jangan seperti orang wudhu ya. Kalau orang wudhu itu bisa menyebabkan mustakmal, misalnya enggak bisa. Nah, jadi itu ada dua anggota yang diusap. Pasal kang batalaken tayamum, perkara kang batalaken tayamum iku ana telu. Suwiji perkara kang batalaken wudu wis tinutur. Sing pertama yang membatalkan wudu tayamum adalah sesuatu yang membatalkan wudu, otomatis membatalkan tayamum, misalkan ngentut, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Kepindo nyipta anane banyu sadurunge rampunge salat. Menyangka sebelum waktu salatnya sebelum selesai kok menyangka ning kono ana banyu. Kalau seperti itu tayamumnya batal. Menyangka, menduga ada air di daerah lain itu menyebabkan tayamumnya itu batal. Kaping 3 murtad. Kalau orang murtad jelas. Babus shalah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan yu'affi ni'amahu wa kafi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhanaka allahumma shalli salatan tunjina biha min wal afat taqtilan jamin hajat wa tuhurna biha min mustarfana biha darajat wa tuballighuna wa sallallahu min jamil khairin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.